Sehebat apapun cobaan yang kita alami, ingatlah dua hal. Yang pertama, ingatlah bahwa Allah tidak pernah memberikan cobaan yang melampaui kemampuan kita untuk menanggungnya. Janji Allah di Quran, men. Dan yang kedua, ingatlah Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, terima kasih selalu setia bersama kami. Dan yang baru berkenalan dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa komen-komennya juga. Nah, sekarang yuk kita sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Nah Ustadz, ini ada sahabat saya yang kemarin curhat nih. Dia menolong seseorang yang menangis-nangis untuk minta dibantu agar hutangnya dilunasi dengan jaminan sertifikat tanah yang dipegang oleh orang yang mempunyai piutang itu. Sahabat saya bilang, ya udah kalau gitu, kalau udah lunasi maka tentunya surat jaminan tanahnya dijaminin ke dia dong sekarang, karena dia yang supaya melunasi ke dia gitu. Udah lama nggak terdengar beritanya, begitu ditanya bagaimana, gitu kan, surat-suratnya, ternyata surat-surat itu udah digadai ke orang lain, Ustadz. Dan berhutang lagi yang mungkin tak terbayarkan lagi. Jadi sahabat saya malah terjepit di antara hutang-hutang. Tentunya ini sangat menyakitkan hati dan sahabat kita ini bertanya, Ustadz, ikhlas kita mau sampai di mana ini, Ustadz? Oke. Gini. Yang pertama, kita balikin lagi ya. Ikhlas adalah, ini kadang-kadang orang suka campur-campur antara ikhlas dengan redho ya. Ikhlas adalah ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, suatu amal soleh, kita tidak mengharapkan balasan dari siapapun kecuali Allah. Ini yang namanya ikhlas. Oke? Jadi waktu itu kita menolong seseorang karena dia terlibat dengan hutang piutang, maka kita tidak mengharapkan balasan dari siapapun kecuali Allah. Benar ya? Oke? Nah, ketika kita telah melakukan hal tersebut, ternyata kita dizolimi oleh orang yang kita tolong itu, ya kan? Karena ternyata suratnya nggak jadi dikasih sama kita, padahal kita udah baik tolongin. Malah kita dizolimi oleh orang yang kita tolong. Di sini kita masuk pada konsep yang kedua, yaitu konsep redho. Oke. Kalau ikhlas adalah, tadi kita sudah sampaikan, suatu perbuatan, ketika kita melakukan suatu amal soleh, suatu perbuatan baik, kita tidak mengharapkan balasannya dari siapapun kecuali Allah. Redho ini agak beda. Redho adalah kemampuan kita untuk menerima apapun yang ditetapkan Allah. Skenario hidup apapun yang ditetapkan Allah untuk kita. Bahwa kita udah melakukan suatu perbuatan baik, menolong orang dengan ikhlas, mengharapkan balasannya hanya dari Allah saja, kemudian dicoba oleh Allah dalam perbuatan baik kita itu. Sehingga dalam perbuatan baik kita itu pun kita dizolimi oleh orang lain. Nah, di sini kita diuji oleh Allah. Apakah kita bisa redho untuk menerima apapun ketentuan Allah tersebut. Gitu, Fit. Baik Ustadz, tapi kita masih banyak, termasuk saya juga ketukar-tukar di Ustadz soal ikhlas dan ridho ini, Ustadz. Bisakah Ustadz lebih menjelaskan lebih mendalam tentang soal ridho ini, Ustadz? Oke. Kalau kita merujuk pada kitab Manazil Sayrin yang ditulis oleh Abdullah Al-Harawi, beliau menjelaskan 3 tingkatan redho. Oke. Waktu itu kita udah pernah bahas tentang 3 tingkatan ikhlas menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekarang kita mau bahas tentang 3 tingkatan redho dalam kitab Manazil Sayrin. Di kitab itu dijelaskan redho tingkat pertama adalah redho dalam artian umum. Oke, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah dan seterusnya. Ini keredoan tingkat umum. Yaitu ketika kita redho, kita rela menerima kenyataan bahwa Allah lah Tuhan itu. Bahwa
Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah Rasul itu, bahwa Islam lah agama yang diberikan Allah kepada kita. Ini namanya redho tingkat awal. Redho itu billahi. Kemudian ada redho tingkat 2. Oke. Ketika kita baru mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin rasulullah, itu kalau dalam ilmu fikihnya, dalam ilmu tauhidnya, itu disebut kita jadi orang Islam. Oke. Ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Redho tingkat 2 adalah redho menerima semua kodok kodarnya Allah. Semua ketentuan Allah, semua skenario Allah yang ditentukan untuk diri kita. Ini redho tingkat 2. Atau kalau dalam bahasa kajian tauhidnya, ini disebut sebagai orang-orang beriman. Oke. Nah, redho tingkat ini memang ini rada berat. Kalau cuman redho tingkat 1, oke. Ini redhonya Rabi'ah Adawidah, seorang sufi besar, mengatakan waktu ditanya apa itu redho, kapan seseorang itu bisa dianggap mencapai redho tingkat kedua ini, Rabi'ah Adawiyah mengatakan, yaitu ketika kegembiraannya sama ketika dia menerima musibah dengan kegembiraannya sama ketika dia menerima kenikmatan dari Allah. Benar ya? Sama gembiranya dapat musibah, dia gembira. Dan kegembiraannya itu sama dengan kegembiraannya waktu dia dapat kenikmatan dari Allah. Itu baru orang yang namanya redho. Udah nggak ada bedanya sama dia apakah dapat musibah, apa dapat nikmat. Ini berat. Itu sebabnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, katakanlah, waktu itu ada orang Badui mengatakan dia orang beriman. Allah mengatakan dalam Al-Quran, katakan kalian Islam, bukan orang beriman. Belum sampai pada level orang beriman. Waktu itu Ali bin Abi Thalib melihat seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim waktu itu sedih sekali, tampangnya murung dia. Lalu didatangi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai Adi, mengapa wajahmu begitu murung? Maka Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, ini luar biasa orangnya, mengatakan, wahai Ali, katanya, apakah tidak boleh aku bersedih? Karena aku baru saja kehilangan 2 anakku dalam medan pertempuran membela agamanya Allah, dan mataku satu tercungkil. Ya. Ini habis perang. 2 anaknya Adi bin Hatim meninggal, syahid, dan matanya tercungkil. Matanya beliau sendiri tercungkil. Apakah aku nggak boleh sedih dan menerima takdir Allah ini? Kata Ali bin Hatim bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kalau engkau redho akan kejadian tersebut, kalau engkau redho akan ketetapan Allah tersebut, maka ketetapan Allah itu tetap akan berlangsung. Dan engkau akan mendapat ganjaran dari keredoanmu itu. Ini men. Kita redho nggak redho, kita sedih nggak sedih, ya tetap aja kejadian, benar nggak? Udah begitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu juga pernah berulang kali kita kutip dalam episode-episode Smart Skill School. Kalau engkau redho atau engkau tidak redho, tetap aja musibah itu menimpa dirimu. Tapi kalau engkau redho, engkau mendapat pahala atas keredoanmu. Sedangkan apabila engkau tidak redho, musibahnya juga nggak hilang. Tapi engkau mendapat dosa karena ketidakredoanmu. Oke. Hasan al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan, untuk jenis redho yang ketiga ya. Jadi redho yang pertama redho umum. Kita masuk kepada orang Islam. Redho kedua ini masuk kita kepada orang beriman. Yaitu kita redho akan segala ketetapan Allah. Sama gembiranya mau kita dapat musibah. Sama gembiranya mau kita dapat nikmat. Yang ketiga, yaitu tingkatan redho. Ketika kita redho bukan aja terhadap takdir yang menimpa diri kita. Tapi kita redho akan semua kehidupan yang berjalan. Kita nggak ada ngiri-ngirinya. Wah, ini kenapa ya? Kalau orang etnis tertentu, dia nggak beriman pada Allah, kok bisa kaya raya, hidupnya hebat, menguasai ekonomi Indonesia? Atau kenapa ya? Orang non-muslim menguasai dunia? Enggak, kita tenang, men, tenang.
Ini redok tingkat ketiga. Ketika kita redok bahwa semua yang berlangsung di dunia ini tidak ada yang lepas satupun dari pengaturannya Allah. Sehingga kita tidak pada tempatnya untuk merasa iri terhadap orang yang pada saat itu lebih beruntung dari kita. Karena bisa jadi pada saat lain kita lebih beruntung dari dia. Tidak pada tempatnya juga. Kita mesti ngiri, kenapa orang Amerika, kayak orang mana, kayak orang non-muslim di luar sana, benar gak? Kok lebih hebat dari Indonesia yang banyak muslimnya? Tenang aja men, suatu saat mereka begitu, suatu saat kita begini, benar gak? Allah berjanji dalam Al-Quran, Allah akan mempergilirkan kekuasaan ini dari satu kaum ke kaum lainnya. Inilah yang disebut oleh Hasan Al-Basri, ini juga sufi besar, beliau katakan, kalau engkau redho atas apa yang diberikan Allah untuk dirimu, maka Allah akan meluaskannya dan memberkahinya. Begitu sebaliknya, kata beliau. Wah ini kita redho aja, udah jalanin aja dah. Allah kasih kita orang Indonesia kayak begini, syukur alhamdulillah, benar gak? Ini kita bisa rukun damai kayak begini, semua sumber daya alam, semua sumber daya manusia, udah. Nah, ini 3 tingkatan redho yang disebut dalam kitab Manazil Sairin tadi. Baik, David. Wah, ternyata tahapan ridho ini berat juga ya Ustadz. Nah Ustadz, ini juga ada sahabat yang menanyakan bagaimana cara agar terbiasa sholat tahajud tanpa ketiduran atau kelewatan. Ya gitulah Ustadz, bagaimana kiat-kiatnya Ustadz? Semua itu ada latihan-latihannya. Sebagaimana juga iman, itu ada latihan-latihannya. Nggak bisa kita ujuk-ujuk atau kita paksakan diri kita untuk tiba-tiba sholat tahajud gitu, nggak bisa. Sholat puasa Senin Kamis juga nggak bisa ujuk-ujuk gitu, nggak bisa. Semua ada latihan-latihannya. Untuk sholat tahajud tentu ada 2 unsur yang paling penting. Benar. Yang pertama secara jasad, kita juga harus mempersiapkan diri kita, jasad kita itu, benar gak? Kalau kita contohnya para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, mereka habis sholat isya nggak lama ya, habis itu tidurlah, karena siap-siap untuk bangun malam nanti untuk sholat tahajud. Nah kalau kita petenteng terus nonton bola malam-malam sampai jam 1 malam, nah, habis itu baru tidur ya, bablas sholat tahajud ya. Jadi dari segi fisik, dari segi jasad, kita juga harus persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Sebagaimana kita mempersiapkan fisik kita di bulan Ramadan. Habis tarawih, habis itu udah kita tidur, biar kita bisa bangun sahur malam-malam kan. Juga secara fisik kita siapin, ada alarm bunyi lah, ada segala macam nih. Jadi persiapan secara fisik, secara jasad, harus kita persiapkan dengan baik. Yang kedua adalah persiapan secara batiniah kita. Batiniah kita ini juga harus kita persiapkan dengan baik, yaitu dengan menancapkan niat yang kuat sebelum kita tidur. Bahkan kita berdoa kepada Allah, wahai Allah, bangunkan aku nanti malam. Kalau dalam ilmu tasawuf, ruh itu waktu tidur ada dalam genggaman tangan Allah. Jadi kita doa minta tolong sama Allah, itu ruh yang masih dalam genggaman tangan Allah itu, tolong dilepasin supaya kita kebangun, benar. Jadi secara batiniah juga kita siapkan, kita doa sama Allah, kita minta kepada Allah diberi kesempatan, kekuatan untuk bisa bangun malam, sholat tahajud. Nah, bahwa nanti awal-awalnya itu kita masih tertatih-tatih, cuma 2 rakaat, segala macam, nggak apa-apa, jalanin aja terus. Lama-lama jadi kebiasaan. Lama-lama kita terbiasa dengan pola tidur, pola hidup yang sedemikian rupa, sehingga kita menjadi lebih ringan. Beberapa sahabat Rasulullah SAW waktu itu pernah mengalami hal yang sama ketika memaksakan diri untuk sholat tahajud malam-malam. Beliau ini setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian Abu Bakar menggantikannya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggantikannya. Ada seorang ibu-ibu bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini bagaimana dengan anakku? Anakku ini, waduh, sholat malamnya mantep banget dah, katanya mereka. Tapi jadi kelewatan sholat subuh. Yang sunnah dapat, yang subuhnya yang wajib malah nggak dapat. Ini karena kita harus mengatur dengan itu sebabnya, salah satu sebabnya kita diminta untuk mengakhirkan sholat tahajud ini karena supaya nggak kelewatan sholat subuh, benar ya?
Tapi ya namanya juga latihanlah, kita cobalah semampu kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita coba melakukan berbagai amal soleh, baik amal soleh yang sifatnya rahasia-rahasia yang hubungannya langsung dengan Allah, maupun amal soleh yang sifatnya itu amal-amal soleh untuk kesalehan sosial, yaitu membagikan kebaikan dan keberkahan kepada orang-orang sekitar kita. Baik David. Boleh tanya dikit Ustadz, apa beda sholat malam ini dibandingkan dengan amalan-amalan lain yang kita kerjakan Ustadz? Ya, jadi tadi kita bahas dua ya. Kalau kita amalan-amalan soleh yang untuk sodakoh, bantu orang segala macam, itu kita membantu orang membiasakan diri untuk menjadi kepanjangan tangannya Allah. Tapi kalau sholat malam, lain bos. Ini khusus. Ini khusus kita mau ngobrol sama Allah. Makanya amalan-amalan rahasia itu dia. Kalau kita bantu orang, itu possibility kemungkinan kita untuk riya itu masih besar. Kita jadi orang baik, disebut sebagai orang dermawan segala macam bener gak? Tapi kalau sholat malam, sholat tahajud itu kemungkinan riaknya kecil karena nggak ada orang yang tahu. Kecuali kalau kita sholat tahajudnya pakai pengumuman, hilang esensinya bahwa kita mau sholat amalan-amalan rahasia. Baik David. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Semoga tausiah ini dapat bermanfaat bagi para sahabat. Amin. Dan Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.